Dewasa ini kita kayak sering sering banget gitu, orang-orang dewasa ini yang hidupnya tuh galau gitu ya, galau, kurang bahagia gitu, karena bahagianya ini banyak syarat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita saya di channel YouTube saya. Ini adalah video ketiga di tahun 2020. Oke, saya sebelum lanjut ke materinya, saya akan mendoakan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua ada dalam keberkahan, keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di video yang ketiga ini di tahun 2020 saya akan membahas tentang bagaimana kita belajar bahagia dari sosok anak kecil. Seperti yang kita tahu bahwa anak kecil itu kelihatannya itu gak ada beban ya gitu dalam hidupnya itu. Anak kecil itu penuh dengan sukacita, kegembiraan, riang gembira, bahagia. Kayaknya tuh hidupnya tuh enteng banget gitu, gak ada beban banget gitu ya. Kalaupun menangis itu mereka tuh lepas aja. Kalau menangis ya menangis sudah gitu kan, full sampai dia nangisnya bosan mungkin baru berhenti. Nah, kenapa saya ngebahas ini gitu? Kenapa channel saya kok jadi banyak ngebahas tentang hal-hal kehidupan gitu? Karena nggak tahu kenapa sih saya juga jadi senang belajar tentang ilmu-ilmu tentang kehidupan gitu kan. Bahkan saya untuk mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan ini rela gitu mengeluarkan uang dari mulai ratusan ribu sampai jutaan ya, mengikuti kelas-kelas online tentang pemberdayaan diri, tentang ilmu vibrasi, tentang ilmu merawat bahagia, tentang ilmu-ilmu psikologis ya. Dan saya jadi tertarik akan hal itu, dan saya mungkin akan sedikit berbagi gitu ilmu yang saya miliki kepada teman-teman semua, dan mungkin bisa diambil pelajarannya ya. Dewasa ini kita tuh apa ya, jaim ya, hidup ini kayak jaim gitu. Kalau misalnya kita ada kesedihan, kita mau nangis, apalagi cowok gitu ya, lo lebay banget sih bro, cowok kok nangis gitu kan, Nah, sebenarnya dari sisi ilmu psikologis, menangis ini itu sehat loh, beneran, serius, menangis itu sehat. Jadi ada malah di pelatihan yang saya ikuti itu, menangis ini dijadwalin gitu ya, seminggu. Jadi ada caranya, ada tutorialnya gitu. Tapi ya menangis di sini, tutorial di sini bukan menangis buat acting ya. Kalau buat acting atau untuk air mata buaya itu beda lagi ya bro. Beda lagi bahasan ya. Ini di sini adalah menangis untuk melepaskan, untuk merilis beban mental, emosi kita yang mungkin selama ini kita tekan. Jadi kita punya masalah A, oke, aku nggak apa-apa. Punya kekesalan, oke, aku nggak apa-apa. Punya kebencian, kemarahan, oke, aku nggak apa-apa. Semua emosi itu ditekan di dalam diri. Dan kabar buruknya begini ya. Jadi emosi manusia ini dia butuh sebuah ekspresi. Untuk emosi ini untuk lepas dari diri kita, dia butuh ekspresi. Dan memang ini butuh teknik gitu, butuh ilmu khusus yang untuk melakukan hal ini. Tapi salah satu yang paling simpel adalah untuk merilis beban mental diri kita adalah dengan cara menangis. Tapi ya karena dewasa ini, kita udah dewasa apalagi cowok gitu kan, jaim
akhirnya kita yang ya enggak gitu, gak menangis, padahal menangis ini sehat. Sehingga ibaratin gini bro, ini sebuah gelas ya, gelas kosong, ibaratnya gelas kosong. Gelas kosong itu adalah tempat menampung emosi kita, dan kita isi air. Air ini kita ibaratin aja sebuah emosi ya, sebuah emosi. Nah mungkin kalau airnya dikit kita masih bisa menampung, tapi ketika kita terus menekan emosi, akhirnya kita nggak keluarin tuh emosi, nggak kita rilis itu emosi, lama-lama nih emosi ini akan penuh sampai ketika tempat penampungan emosi ini penuh, maka air tersebut kan akan luber. Nah emosi ini akan luber, akan tumpah. Nah ketika emosi ini udah kepenuhan, maka emosi ini akan disimpan di bagian tubuh tertentu, contohnya di kepala, sehingga kita tuh jadi punya sakit kepala, itu sakit pusing, migrain atau vertigo. Atau dia emosi ini akan disimpan di area pencernaan, contohnya kita jadi kena mah ya, kita jadi kena mah, asam lambung. Dan itu saya bisa bercerita seperti ini karena saya sudah mengalami gitu, saya sudah mengalami hal itu. Oh ternyata akar masalahnya itu ada di emosi yang dipendam gitu. Jadi emosi ini bukan cuma marah ya, emosi ini banyak, kayak sedih itu bagian dari emosi, marah bagian dari emosi, terus kesal bagian emosi. Bahkan emosi ini bukan cuma negatif, jadi emosi ini ada dua ya, ada emosi negatif, ada juga emosi positif. Kalau emosi negatif oke lah, kita tahu ya, kayak marah, benci, dendam, kayak gitu ya. Kalau emosi positif, bahagia, rasa ceria, itu namanya emosi, cuma emosinya positif gitu. Kayak shopping itu bagian ekspresi emosi positif. Dewasa ini kita kayak sering banget gitu, orang-orang dewasa ini yang hidupnya itu galau gitu ya, galau, kurang bahagia gitu. Karena bahagianya ini banyak syarat gitu. Bahagia kalau saya punya pasangan, saya bahagia kalau bisa punya ini, saya bahagia kalau bisa kebeli itu, saya bahagia kalau punya rumah dan lain sebagainya gitu. Dan kalau kita amati ya, anak kecil dia tuh fun aja gitu, fun aja gitu. Dia mau pakai kaos yang branded, mau kaos yang biasa, mereka itu oke gitu ya. Mau pakai baju oblong gitu, mereka itu ceria-ceria aja. Jadi sebenarnya yang membuat kebahagiaan itu hilang ya dari kedewasaan ini ya kita sendiri gitu, pikiran kita sendiri. Yang anak kecil pun sama gitu, mereka tuh punya masalah dalam artian selevelnya mereka gitu, tapi mereka bisa mengatasi itu. Dan termasuk orang dewasa juga sama gitu, sebenarnya masalahnya itu udah selevel dengan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya gitu. Tapi intinya begini, jika ingin bahagia gitu, jika kita ingin hidup ini penuh dengan perasaan bahagia, ya kita harus kembali ke dalam diri. Kita harus belajar seperti anak kecil lagi gitu, anak kecil lagi yang riang gembira, yang ceria gitu, yang kalau mau ketawa itu nggak ditahan-tahan ya, ketawa aja gitu kan. Kalau mau nangis ya nangis aja, nggak ditahan-tahan itu. Jadi ketika kita bisa merilis emosi-emosi kita, maka ya jiwa kita pun akan lebih bahagia gitu. Hormon bahagia itu akan lebih mendominasi, seperti itu ya. Karena saya ngalamin hidup ini ruwet gitu. Saya ngalamin bagaimana sih ketika hidup kita ruwet gitu kan, apalagi masalah ekonomi gitu. Kita harus bisa merilis beban-beban kita. Jadi apalagi saya adalah orang yang tipikal introvert ya, artinya itu saya pendiam ya. Dan orang pendiam itu biasanya kalau punya masalah ya dia pendem gitu. Punya problem apapun dia pendem, dia jarang cerita kan, dia kan namanya introvert gitu ya.
Dan itu salah satunya saya orangnya pendiam. Kalau ada masalah ya diam. Ya, akhirnya yang terjadi adalah tubuh kita itu udah nggak kuat untuk menahan beban-beban itu, dan alhasil menjadi sebuah penyakit jadi asam lambung. Dan kalau udah asam lambung ini sensasinya luar biasa. Sensasinya itu bisa kayak kita tuh sensasi kayak mau mati gitu, kayak mau mati ya. Dan ini kalau kalian cerita ke orang biasa yang tidak mengalami hal ini, itu akan dianggap lebay gitu lah, lebay bro. Dan itu bukan lebay bro, jadi ketakutannya itu 10 kali lipat ya. Nah tapi begini, ketika saya mengalami hal itu, saya jadi jadi banyak belajar ya, mengikuti kelas ini, kelas itu, kelas kelas tentang hipnoterapi gitu. Dan sampai saya tuh membeli sebuah buku yang harganya lumayan ya, kalau menurut saya lumayan mahal, harganya 500 juta ya. Bukunya kayak gini ya, dan buku ini memang sangat bermanfaat bagi saya, berguna sekali. Dan ini harganya 500.000 ya, lumayan mehong juga gitu ya. Tapi pelajaran yang saya dapetin gitu adalah sebuah ilmu yang mahal juga gitu kan, sesuai dengan harganya. Jadi saya dapat ilmu untuk merilis ya. Jadi segala emosi yang saya tahan, emosi yang saya pendam, ketakutan, kecemasan, kekesalan, ada amarah dan lain sebagainya yang saya pendam itu bisa dirilis gitu, bisa dilepaskan, sehingga saya merasa plong, saya merasa bisa tersenyum lagi gitu, kayak gini, bisa bahagia lagi gitu. Dan salah satunya metode yang bagus gitu untuk supaya kita tuh plong ya, adalah menangis. Jadi bagi kalian ya, jangan gengsi untuk nangis, tapi artinya begini, bukan kayak nangis kosod dan kayak anak kecil, bukan. Jadi ada waktu tertentu yang kalian menyendiri di kamar, dan kalian tuh bisa ingetin bisa membayangkan hal-hal yang membuat kalian bersedih, atau ada kemarahan yang tidak terluapkan, itu kalian cukup mengingat hal itu dan kalian bisa nangis gitu kan. Ketika nangis itu kalian udah gitu, nangis aja sampai nanti kalian merasa cukup, udah nggak nangis. Itu akan terjadi sebuah perasaan yang lebih tenang, lebih damai, lebih plong gitu. Kayak kalian tuh kayak tadinya kayak memikul beban yang berat gitu, ketika udah nangis kayak beban itu kayak hilang gitu. Nah, kayak gitu. Ini sedikit cerita aja ya, sedikit cerita dari saya bahwa emosi ini jika kita tekan, jika kita tidak ekspresikan, akan menyebabkan penyakit psikosomatis ya, bisa asam lambung ya, migrain, vertigo. Itu pada dasarnya itu penyakit yang diakibatkan oleh pikiran, diakibatkan oleh emosi. Jadi buat teman-teman semuanya ya, untuk tetap menjaga 3P ya, pola makan, pola pikir, dan juga pola tidur ya. Karena kesehatan ini penting ya, kesehatan fisik dan mental ini penting. Dan emosi yang ditekan, yang dipendam, itu berpengaruh juga kepada rezeki. Jadi ketika kalian banyak keruwetan dan kalian tuh memendam ya perasaan-perasaan itu tuh akan berpengaruh terhadap rezeki ya. Karena itu bukan saya ya, bukan menurut saya, tapi itu menurut seorang hipnoterapis yang memang udah ahli di bidang tentang pemrograman pikiran ya, ahli dalam bidang pikiran ya.
dan sudah saya alami juga gitu, dan sudah saya alami hal itu memang benar gitu. Ketika kita banyak keruwetan, banyak emosi negatif yang kita pendam, itu akan membuat rezeki itu kayak susah gitu, berpengaruh kepada kelancaran rezeki. Jadi yuk, mari kita masuk ke dalam diri kita, mari kita belajar jadi anak kecil lagi yang ketika kayak pengen ketawa ya ketawa gitu, kalau pengen apa, intinya bebas mengekspresikan diri gitu kan, bebas mengekspresikan diri. Mau kita sedih menangis ya udah menangis aja gitu, mau kita tertawa ya udah tertawa aja gitu, sehingga beban kehidupan kita itu semakin ringan, semakin plong. So setiap orang punya masalahnya masing-masing, tapi setiap masalah ada solusinya tersendiri gitu, dan solusinya itu ada pada diri mereka sendiri, kecuali kasus-kasus tertentu ya. Nah, jadi intinya di video kali ini, yuk kita belajar untuk bahagia seperti anak kecil ya. Ketika kalian pengen tertawa ya tertawalah, ketika kalian bersedih ya bersedihlah, menangislah tanpa harus malu-malu, tanpa gengsi. Aduh, masa sih gue cowok gitu kan harus nangis. Oke, nggak apa-apa, menangis itu sehat bro. Menangis itu sehat bro, karena akan membuang, merilis segala beban mental, emosi kita. Nah, kalau beban mental kita udah terilis, maka kesehatan kita akan terjaga, apalagi kesehatan psikisnya gitu kan. Kalau kesehatan psikis sehat, maka fisik pun insya Allah akan sehat gitu ya. So bagi kalian yang sekarang sedang mengalami apa ya, penyakit asam lambung ya, GERD, psikosomatis dan lain sebagainya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan ada pencerahan dari video saya ini ya, walaupun tidak terlalu detail. Apa ya, saya kalau ngelihat YouTube itu banyak sekali bertebaran yang membahas tentang asam lambung gitu ya, banyak sekali. Dan saya pun baca dari komentar-komentar ya, komentar orang-orang, banyak sekali yang terkena penyakit ini, dan saya sendiri pun mengalami hal itu. Dan ternyata gitu, penyakit asam lambung atau pusing itu ternyata diakibatkan oleh itu tadi gitu kan, emosi negatif yang terus terpendam, yang terus ditekan ke dalam tubuh, sampai pada suatu titik di mana tubuh ini sudah tidak bisa menampung emosi negatif tersebut. Akhirnya disimpanlah emosi negatif tersebut di bagian-bagian tuh, organ-organ tubuh tertentu, kayaknya di lambung kayak gitu, di kepala, di pundak, kadang sering pegal-pegal gitu kan. Nah, tetap semangat yang memiliki asam lambung. Saya doakan segera sehat ya, segera berdaya lagi, segera bisa bangkit mengejar impian-impiannya ya. Terus tetap jaga 3P, dan alhamdulillah sih saya sudah memiliki apa ya, jalan keluar dari hal itu. Salah satunya ya belajar tentang ilmu manajemen stres, atau ilmu untuk merilis, mengeluarkan beban mental, emosi seperti itu, sehingga saya lebih plong, lebih kembali lagi hidup normal, sehat, bisa tersenyum seperti ini. Dan yang pastinya ya mempengaruhi rezeki ya, jadi rezeki menjadi lancar kembali gitu kan, jadi lancar gitu, jadi deras kembali, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang menonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Bagi yang suka video saya silahkan di like, bagi yang mau bertanya silahkan komentar ya, atau kritik saran silahkan. Mungkin video saya kurang apa atau banyak kekurangannya silahkan di komentar ya. Saya tunggu komentar, masukan positifnya. Itu saja video kali ini. Saya Diana Lapsa, salam kreatif tanpa batas, salam berlimpah. Terima kasih, bye bye.